Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat semua. Pada kesempatan kali ini ya, kita sedikit membahas tentang adonan ataupun odading dan cakwe ketika tidak mengembang, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kadang itu ketika kita membuat adonan, baik itu cakwe, roti goreng ataupun odading yang sering kita sebut seperti itu. Jadi ketika gagal itu penyebabnya apa? Dan berkali-kali kita sudah pernah membahas ya teman-teman, tetapi secara detailnya kita kupas kembali yaitu faktor apa saja. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kita usaha odading dan cakwe tentunya kita berprinsip dan kita mempunyai suatu keinginan, tentunya ingin berhasil. Nah, dari itu tentunya kita harus fokus dulu pada bagaimana ketika adonan itu berhasil ataupun mengembang. Nah, karena kalau tidak ngembang otomatis usaha kita pun akan gagal kan seperti itu. Jadi ya satu persatu kita bahas teman-teman ya. Nah, ketika membuat adonan ya teman-teman, kita harus memastikan bahwa faktor yang paling utama itu adalah di ragi instan. Kadang karena ragi instan ini secara pemakaian ataupun secara penyimpanan kadang itu kita tidak sesuai dengan standar yang kita gunakan. Nah, contohnya apa? Mungkin karena dalam bungkusan di ragi instan itu ya teman-teman, perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa ragi instan itu adalah suatu organisme yang ketika kita campurkan dengan bahan-bahan bahan-bahan kue itu kan akan mengalami suatu pengembangbiakan di situ, sehingga mengangkat satu pori-pori di roti itu sehingga itu nanti ngembang, sehingga ketika kita goreng itu akan semakin membesarkan seperti itu. Nah, jadi ragi instan ini ya teman-teman, kalau kita membeli yang kemasan besar itu biasanya kan kita gunakan berkali-kali ataupun akan kita simpan secara rapat. Nah, kalau menyimpan itu kita salah juga, nah ini akan mempengaruhi, otomatis ragi instan itu tidak baik kan seperti itu. Kalau kita menggunakan yang ragi instan saset kecil itu kan biasanya ada ya teman-teman, ketika itu biasanya kita pakai dalam satu kali ya seperti itu lebih lebih simpel lagi, dan tanpa harus kita menyimpannya kembali karena hanya satu kali pakai. Jadi ragi instan itu ya teman-teman, dipastikan bahwa ragi instan ini ataupun pengembang itu masih aktif dengan cara seperti apa ya, dari penyimpanan, kemudian bisa teman-teman cek dengan air hangat. Kalau itu memang masih berapi, berarti ragi instan itu bagus. Tetapi pengalaman saya pribadi ya teman-teman, ragi instan yang pokoknya yang utama yang dalam kemasan yang setengah kilo itu atau 500 gram itu biasa itu tidak masalah biasanya kalau kita menyimpannya di suatu temperatur yang baik ataupun yang sesuai dengan standar penyimpanan dan seperti itu. Nah, itu salah satu kunci kesuksesan kita ketika kita membuat adonan, akan berhasil atau tidaknya teman, karena ragi instan itu ibaratnya kalau kita tubuh ini adalah nyawanya, sehingga itu yang menggerakkan dan membuat nanti hasilnya sempurna ya di ragi instan. Kemudian yang kedua teman-teman ya, biasa juga dipengaruhi oleh faktor air. Kalau kita membuat adonan, coba bandingkan teman-teman. Ketika kita membuat adonan dengan cukup air dan kurang air, itu hasilnya akan berbeda ya teman-teman. Umpamanya ya, kalau kita kurang air, otomatis adonan itu nanti itu akan jadi mengeras, sehingga mengembangnya pun ragi instan tadi itu sangat berpengaruh. Jadi dia akan menekan itu, akan akan mengembang tertekan dengan kurangnya air. Nah, ini menjadi suatu dasar bagi kita, pemberian air ini harus lebih efektif kan seperti itu teman-teman. Jadi ketika umpamanya kita membuat lagi dengan air ini yang lebih banyak ataupun agak lembek, ini akan berpengaruh juga, akan lebih cepat mengembang. Tapi kalau bisa ya kita memberikan air pada adonan itu sesuai dengan standar, artinya jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek kalau untuk keinginan kita, artinya membuatnya itu lebih mudah ya teman. Tapi nanti kembali ke teman-teman ingin membuat adonan itu lebih lembek ataupun lebih keras seperti itu. Kalau lebih keras resikonya ngembangnya itu otomatis akan terlalu lama. Kalau lembek pun seperti itu akan sulit, apalagi ketika kita membuat odading ataupun cakwe ataupun roti goreng itu lembek ya, itu akan cepat jadi kita juga akan menatanya ataupun menarik itu teman-teman, itu akan kita mengalami kesulitan sendiri. Tapi kalau memang teman-teman sudah biasa, dengan kita yang sudah biasa menggarap adonan yang dengan jemek tadi, itu otomatis ataupun lembek ya teman, itu akan biasa aja kalau kita yang sudah biasa. Tapi kalau bagi teman yang pemula biasanya itu mengalami kesulitan karena biasanya itu adonan agak lengket seperti apa, kemudian kalau kita tarik nanti dia sendiri hasilnya melebar sendiri kan seperti itu. Nah, jadi semua itu tergantung pada teman-teman semua ya.
Nah, faktor berikutnya ya teman-teman, setelah ragi instan kita lihat bahwa ragi instan itu sudah bagus, kemudian pemberian air pun sudah bagus, yang berikutnya itu adalah faktor yang ketiga adalah bagaimana cara pengadonan kita. Itu ya, pernah saya jelaskan juga bahwa kita harus mempunyai dasar ataupun teknik untuk membuat adonan. Nah, seperti itu. Jadi, apa sih teman-teman kira-kira tekniknya? Karena ketika kita membuat adonan roti goreng ataupun dading dengan sistem manual, tentunya itu lebih ekstra daripada dengan mixer ataupun mesin pembuat adonan, kan seperti itu. Jadi apa yang perlu kita perhatikan dan caranya sudah pernah saya buatkan konten juga. Umpama ini teman-teman ya, ketika kita membuat takaran dulu ya, takaran bahan-bahan yang kita gunakan, kemudian tengah kita sisakan ruang gitu kan, karena untuk menghancurkan ketika kita sudah memberi air. Ini salah satu teknik dasar untuk membuat adonan sehingga nanti tidak gagal setelah menjadi adonan, kan seperti itu. Jadi 3 hal itu tadi teman-teman ya, ragi instan, yang kedua pemberian air, dan ketiga adalah paling pokok adalah teknik dasar untuk membuat adonan sendiri. Bisa jadi ya teman-teman sudah berupaya sekeras mungkin, sekuat mungkin gitu, tetapi itu tidak sesuai dengan teknik, akhirnya itu juga tidak mengembang. Nah, jadi teknik pengadonan ini sangat krusial sekali, artinya ini sangat menentukan ya teman-teman, akan berhasil teman-teman membuat adonan atau tidak. Jadi langkah 3 ini tadi harus teman-teman pelajari dulu seperti itu. Jadi kemudian setelah kita selesai, artinya kita sudah memahami cara teknik membuat adonan itu sendiri. Jadi gini ya teman-teman, hampir sama membuat roti seperti donat dan lain-lain. Kalau kita dengan sistem manual, tentunya bisa teman-teman praktekkan. Saya dulu pernah mempraktekkan seperti itu ya. Kita asal-asalan membuat adonan, ternyata itu tidak ngembang. Padahal bahan yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan resep ataupun menu yang sudah kita persiapkan itu sesuai dengan resep yang orang lain buat itu kan. Dan ternyata kita tidak berhasil. Makanya teknik membuat adonan itu harus benar-benar kita pelajari teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, setelah 3 hal ini tadi, dari ragi instan itu sudah reaksinya masih baik, kemudian pemberian air kita sudah sesuai, yang ketiga kemudian teknik pengadonan ini juga sudah bisa kita kuasai. Nah, yang berikutnya adalah proofing ya, artinya seperti ini. Proses pengembangan ini kan butuh apa teman-teman? Butuh waktu. Nah, itu kembali lagi pada dasarnya tadi, pemberian air dan teknik cara kita ngadon. Ada loh teman-teman, ketika kita membuat adonan dengan waktu setengah jam itu sudah ngembang, dan ada lagi sudah 1 jam itu belum ngembang. Nah, itu kembali lagi pada dasar teknik tadi ya. Kalau teknik dasar kita sudah ketahui untuk membuat adonan, insya Allah secara proofing ini ataupun waktu mengembangnya ini bisa cepat gitu, seperti itu. Nah, banyak teman-teman yang bertanya butuh waktu berapa lama bang untuk ngembang dan bisa digoreng. Nah, itu bervariasi ya, tergantung kembali pada teman-teman atau kita yang membuat adonan. Kalau saya sendiri ya teman-teman, ketika membuat adonan sampai di tempat jualan itu kan kira-kira berapa ya, hanya waktu sekitar 1 jam. Setelah kita tata, setelah kita potong-potong, bisa kita goreng dan itu sudah maksimal. Tetapi ada yang belum sebenarnya. Nah, itu kembali lagi ke apa teman-teman? Yang kedua adalah faktor, kalau tadi dari waktu, dari berapa tenggang waktunya itu. Yang kedua adalah apa ya teman-teman, suhu ataupun cuaca pada saat itu juga akan mempengaruhi, karena suhu ini berpotensi bisa menekan pengembang tadi ataupun bisa mempercepat pengembang. Karena beberapa kali sudah saya jelaskan ya teman-teman, bahwa kalau ketika suhu itu dingin ataupun di daerah yang dingin, otomatis itu akan lebih lama lagi proses reaksi pengembang itu bereaksi, sehingga pengembang harus bagaimana, harus kita tambahkan seperti itu. Dan kalau di daerah-daerah panas seperti kemarin kita usaha di Kalimantan, itu kan lebih cepat ya, artinya dengan menggunakan pengembang. Contohnya ketika kita membuat 5 kilo roti goreng ataupun odading ya, dengan 1 sendok makan ragi instan itu akan lebih cepat ya teman-teman, seperti itu. Tetapi di daerah dingin, artinya di hawa yang relatif dingin, itu belum tentu teman-teman, kecuali semua sudah kita kuasai ya. Nah, jadi faktor suhu teman-teman ya, itu sangat sangat mempengaruhi juga, sehingga dari beberapa hal tadi, dari ragi instan, kemudian pemberian air, dan teknik dasar kita membuat adonan. Nah, ditambah lagi dengan proofing tadi, tenggat waktunya itu berapa lama, kemudian ditambah lagi dengan suhu yang ada ataupun temperatur yang ada saat itu. Jadi itu yang perlu teman-teman pelajarin semua. Nah, kemudian apa lagi teman-teman yang mempengaruhi ya teman-teman?
Sebenarnya masih banyak teman-teman yang mempengaruhi dasar ketika kita gagal membuat adonan. Tapi ini adalah pokok-pokoknya saja. Ketika pokok-pokok ini sudah teman-teman pelajari, insya Allah itu tidak akan gagal kan seperti itu. Nah, kemudian satu hal yang sangat berpengaruh lagi adalah proses dari penggorengan. Kalau teman-teman membuat roti seperti roti-roti oven, biasanya itu temperatur pada oven itu sendiri, karena roti ataupun odading itu butuh suatu suhu yang tinggi untuk bisa membantu ngembangnya adonan yang kita buat. Nah, bagaimana sih caranya teman-teman? Tentunya contoh kecil, kalau kita menggoreng odading atau cakwe dengan minyak yang suhu yang masih artinya belum terlalu panas, itu sangat berpengaruh. Otomatis ketika kita masukkan adonan, teman-teman bisa praktekkan, itu akan nyelam gitu seperti itu. Nah, adonan itu akan nyelam, kemudian minyak itu akan meresap sehingga berat kan seperti itu. Tapi kalau suhu ataupun minyak ini sudah sesuai dengan suhunya tadi, sudah panasnya sudah mulai apa ya teman-teman, artinya sudah bisa kita gunakan, itu kan berbeda. Ketika kita masukkan gorengan itu, dia akan artinya keangkat ke atas dan itu akan cepat lebih mengembang lagi sehingga nanti berhasil. Jadi yang terakhir ini teman-teman ya, panas minyak ini sangat-sangat berpengaruh pada gorengan kita. Tapi sekali lagi kita tekankan ya teman-teman, kalau terlalu panas juga itu akan jelek, artinya di warna dan kemungkinan bisa matangnya itu akan berbeda. Dan ketika kita masukkan, kalau minyak itu terlalu panas, nanti di luarnya sudah artinya sudah warna coklat ataupun mulai gosong, di dalamnya itu belum, dan tidak merata. Jadi minyak itu harus panasnya stabil sesuai dengan temperatur yang diperlukan untuk menggoreng itu tersebut. Nah, jadi itu teman-teman ya, sedikit bahasan kita tentang adonan ketika tidak ngembang. Jadi teknik-teknik dasar ini perlu kita pelajari dan kita ketahui ya, sehingga nanti berhasil tidaknya ini tergantung pada adonan yang kita buat. Jadi itu saja teman-teman, sedikit sharing kita. Terima kasih banyak yang teman-teman yang selalu mendukung channel kami dan menyupport channel kami. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, kami mohon dukungannya dengan cara memberi subscribe, like, dan komen bila ada masukan. Dan bila ini bermanfaat, mohon untuk di share ya teman-teman. Jadi itu saja, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.